Oke guys, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips atau trik untuk direkomendasikan oleh YouTube video dengan cara upload video. Jadi trik ini saya masih belajar juga, tapi kita bisa sama-sama mencobanya. Jadi untuk melalui trik upload video ini, di video kali ini gue akan bagi ke kalian bagaimana caranya untuk trik open video itu secara detail dan paling komplit yang pernah kalian temui di YouTube. Oke, simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman YouTube, di sini jadi video kali ini gue pengen sharing ke kalian gimana cara yang detail, gimana sih cara trik over video itu supaya banyak yang nonton. Nah, sebelumnya dari awal trik video ini sudah banyak youtuber yang melakukan trik upload video selain saya. Ada untuk youtuber yang bapak-bapak dari Bali, dari Jawa Tengah, itu juga membuat video trik upload video seperti Brian Tutorial juga. Dia juga membuat tutorial upload video. Nah, sebelumnya saya sudah menonton video-video mereka, jadi saya di sini ingin merevisi, sebenarnya tidak merevisi, tapi kayak apa yang saya tangkap dari mereka yang mereka buat di video-videonya, jadi saya ingin mengutarakannya lewat video ini. Jadi di sini saya akan maksimalkan untuk penyempurnaan trik yang mereka buat. Jadi mungkin video ini bakal panjang dan video ini bakal agak-agak membosankan karena benar-benar panjang untuk disiapin. Jadi untuk kalian bisa sambil nontonnya sambil minum kopi atau minum makan seperti saya juga ini. Jadi untuk menonton video secara detail, karena gue yakin gue bisa diklaim secara menyeluruh karena video ini adalah video bukan paling detail, tapi mungkin rangkuman dari video-video mereka. Jadi kalian pasti ngerti gimana caranya untuk free upload video, dan gue jamin setelah kalian menonton video ini atau lo menonton video ini, lo bakal bisa ngelakuin video ini gak terkecuali. Lo pasti kalau lo nonton video ini secara atau menyimak, lo pasti yang gue ucapin itu pasti ngerti nanti. Dan saya juga gak memaksa kalian buat nyimak sampai akhir video ini, tapi kalau yang pengen bener-bener channel kalian direkomendasikan oleh YouTube, pengen bener channel itu maju dan berkembang naik ke atas, ya sudah pasti harus menyimak video ini biar bagaimana nanti video lo atau channel lo misalkan masih rendah atau belum direkomendasikan, biar bisa nanti naik ke atas. Oke, jadi di sini gue akan ngasih tahu atau rangkum dari video-video mereka berdasarkan trik riset semua yang mereka buat. Jadi gue jadiin menghasilkan ide di video ini. Jadi sebelum saya kasih tahu, saya nggak memaksa kalian untuk mensubscribe channel ini, tetapi jika memang bermanfaat
video yang saya buat ini buat kalian bisa di subscribe, tapi kalau nggak bermanfaat cuma nonton aja ya nggak apa-apa. Jadi tapi yang direkomendasikan sama YouTube akibat trik bakal gue buat video ini akan direkomendasikannya itu akan naik. Oke. Kita langsung ke intinya saja. Oke, tunggu sebentar. Oke, pertama kita mulai dari trik upload video. Oke, pertama kita jelaskan dulu apa itu trik upload video itu yang sebenarnya. Jadi apa sih inti dari trik upload video? Jadi sebenarnya trik upload video itu menggabungkan channel-channel besar yang setema dengan kita, channel kita, untuk mendapatkan rekomendasi dari channel-channel tersebut. Itu inti dari trik upload video. Jadi kita itu semacam kayak panjat sosial dibilang enggak, atau pansos. Kita kayak bisa dibilang curi-curi penonton dengan cara klik open video. Nah, sedikit disclaimer buat kalian yang mau melakukan trik upload video ini, harus banget namanya kesabaran. Nah, di sini kita diuji kesabaran dan juga kita harus juga ikhlas. Kenapa dibilang seperti itu sabar? Jadi dari sini nanti pertengahan video ini atau di akhir video bakalan paham kenapa lo harus sabar dan ikhlas ketika ngelakuin video ini. Yang video ini, oke? Ini adalah syarat yang pertama. Pertama harus punya banyak email atau akun YouTube. Karena kenapa? Karena kita akan menonton video kita sendiri sekaligus video orang lain yang pengen kita panjat atau pansos tadi videonya, yang pengen kita upload videonya seperti beberapa video minimal. Jadi email yang kita butuhkan di situ banyak. Ini bisa 1, bisa 2 atau 3, atau yang gue rekomendasikan adalah setiap HP itu di 5 aja misalkan. Kalian memiliki satu handphone, jadi satu handphone 5 email. Dan juga buat kalian yang memiliki 4 atau 5 handphone, bisa di setiap handphone itu dibuat emailnya 55. Tentunya handphonenya ada 5 kali 5 udah 25. Jadi kalau gue di sini karena memiliki handphone 3, jadi gue memiliki email 15 di handphone. Kemudian di PC atau di laptop saya memiliki banyak browser penelusuran. Jadi setiap browser itu saya membuat 5 email yang aktif. Nah, sebagian email ini tuh dipakai untuk penonton aktif atau manipulatif. Kita jadikan Gmail ini seolah-olah ada orang lain yang menonton channel kita secara alami. Nah, kenapa gue sarankan 5? Kenapa kita pengen nonton nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali? Nah, di setiap harinya kita sisihkan beberapa jam. Kalau saya pribadi sih, saya sekitaran 8 jam sehari untuk menonton channel saya sendiri supaya berkembang. Kenapa? Makanya bisa bertumbuh subscribernya itu untuk trafficnya itu naik secepatnya. Nah, karena gue menonton itu 8 jam sehari dengan device atau dengan handphone saya yang banyak,
Maka jadi di situ kita jumlah penontonnya naik itu. Kita dianggap channel kita itu selalu ada aktivitas dari orang lain atau pencarian orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan gimana trik upload videonya karena kita sudah memiliki banyak email, kemudian banyak device. Nah, di sini kita contohnya 4 video, 4 handphone, 4 device. Kita membuka satu email pertama itu kita menonton video kita. Sebelum menonton video kita itu, jadi kita di situ menonton video channel besar. Contohnya konten kita itu konten petualangan di hutan atau bisa berburu. Nah, di situ kita bisa sebelumnya menonton video Erwin yang viral dari Kalimantan itu, yang dia petualangannya ke hutan Kalimantan. Nah, kita bisa menonton video dia dulu sampai selesai. Kemudian setelah itu kita menonton video kita sendiri sampai selesai. Bisa caranya satu video orang lain yang besar, kemudian kita nonton video kita 2 atau 3 video. Kalau durasinya tidak terlalu panjang, kalau panjang bisa 1 aja atau 2 aja. Kemudian kita tutup lagi channel yang besar, seperti entah petualangan berburu ikan di sungai atau memancing atau berburu. Itu bisa kita tutup dengan video itu. Kemudian itu kan email yang pertama, kita memiliki 5 email satu device. Nah, di email kedua sama seperti itu juga kita buat. Kita menonton satu channel besar, kemudian di channel kemudian di video yang kedua kita menonton video kita sendiri. Begitu terus berulang-ulang sampai 5 video kita lakukan. Nah, saya bilang tadi adalah sampai 8 jam saya menonton. Nah, itu beratnya. Kita menonton channel besar ada 10 menit, kemudian channel kita ada 30 menit atau 1 jaman kita menonton video kita. Jadi waktunya udah nyampe sampai 8 jam gitu beratnya. Contohnya email kita 5, padahal konten kita yang kita tonton satu device itu bisa sampai 5 jam waktu kita. Masih ada channel orang lain yang waktu membuka kita tonton. Jadi bisa sampai 8 jam dalam sehari kita menonton YouTube dalam satu device. Oke, jadi handphone yang dipakai itu untuk menonton YouTube itu perlu RAM berapa, ibaratnya seperti itu, supaya lancar. Jadi kalau menurut saya untuk menonton YouTube itu asalkan bisa memutar YouTube aja, nggak perlu harus RAM besar. RAM 2 aja cukup, asal kan bisa menonton YouTube lancar, itu sudah cukup. Terus gimana dengan kuota internetnya? Ya, kalau saran saya lebih baik menggunakan jaringan WiFi aja, jangan menggunakan jaringan telepon kita karena nanti sangat dikuras, rugi kita nantinya. Oke. Selanjutnya
Oke, selanjutnya kita akan membuat video supaya direkomendasikan itu dengan cara dari judulnya kita buat bagus, kemudian thumbnailnya juga kita buat semenarik mungkin biar penonton itu tertarik ke video kita. Kemudian juga di bagian deskripsi atau di situ ada tag di bagian kalau kita mengupload video melalui PC atau desktop, itu ada disuruh kita membuat tag. Jadi di tagnya ini semenarik mungkin kita membuat tagnya itu bagus. Contohnya kita akan membuat petualangan, kita mengupload konten petualangan. Jadi suatu kita mengetik di menu pencarian YouTube petualangan di hutan, nah di situ kan ada berderet. Nah, berderet di situ ada petualangan ini perburuan ini. Nah, kalau saya pribadi, saya membuat tagnya itu dari pencarian yang berderet itu saya masukkan di tag saya. Kenapa? Karena itu langsung dari YouTube-nya mengasih tema seperti itu. Jadi karena itu sudah saya masukkan di tag saya, nanti video saya juga akan waktu diklik orang lain oleh penonton apanya itu tagnya itu pencarian itu mana yang disukainya, video kita ada di situ. Itu ibaratnya. Jadi di sini saya akan membuat inti dari video trick upload video ini. Jadi misalkan kita semua sudah memenuhi syarat, jadi lakukanlah trik ini supaya tidak sia-sia untuk memenuhi 4 trik yang tadi saya kasih tahu. Yang pertama itu membuat email, kemudian yang kedua itu menontonnya jangan kita harus menonton dari channel besar dulu baru ke channel kita. Kemudian itu judul atau thumbnail sebenarnya mungkin atau tagnya. Kemudian di menu pencarian YouTube itu merupakan hal sepele dibilang, tapi itu memang sangat bermanfaat karena itu masuk di bagian rekomendasi oleh YouTube. Terus di sini saya juga akan menjelaskan gimana sih caranya upload video yang bagus juga katanya. Jadi bisa juga seperti ini. Kita menonton channel besar itu bisa juga, kalau ibaratnya video kita 1 jam atau 2 jam, kita menonton video orang lain 3, kemudian video kita 1, atau bisa disebut 3131. Nah, kenapa saya bilang 3131? Supaya aktivitas di YouTube kita itu ada sebelum menonton video kita lama nantinya. Kemudian sebelum kita melakukan penontonan video kita terlebih dahulu menghapus historinya. Kalau kita menontonnya dari device atau handphone, kita hapus history channel itu dulu, history tontonannya, baru kita nonton lagi dengan cara 3131. Kalau kita dari device, ini pengalaman saya,
kalau cuma hanya menghapus history dari YouTube itu tidak bisa. Kita harus menghapus history dari browser yang kita pakai. Kenapa seperti itu? Karena kalau YouTube bisa kayak mendeteksi dari browser itu apakah melakukan penontonannya berulang-ulang terhadap channel kita atau tidak. Nah, di situ setelah beberapa hari nanti kita nonton naik jam tayangnya, sudah tampil di YouTube Studio, kemudian beberapa hari lagi nanti dia akan turun drastis. Itu sudah pernah pengalaman saya mencobanya itu waktu kalau jam tayangnya itu masih 96 jam, kemudian saya melakukan trick upload video seperti itu di laptop. Saya melakukan trick upload video di laptop beberapa browser dan beberapa email. Saya cuma menghapus histori tontonannya itu di YouTube. Jadi dalam sehari atau 2 hari itu jam tayangnya itu naik melonjak sekira hampir 900, sudah 897 itu. Kemudian setelah beberapa hari lagi, karena saya terus upload video, target saya memang 2 hari atau 3 hari udah 2 hari aja sudah nyampe 800 jam atau 900 jam di situ. Pastinya cuman 2 minggu lah, ibaratnya 2 minggu itu sudah nyampe 4000 jam. Nah, di situ saya gila-gilaan mempus jam tayang YouTube saya. Jadi saya terus menghapus story, kembali menonton. Nah, kemudian setelah beberapa hari, karena gue tidak menghapus story dari browser, langsung down ke 700, 600, ke 500, bahkan sampai 500 ke 400, bahkan sampai 400. Di situ tersisa 400 dari 900, tersisa ke 400, lebih dari setengah turun. Nah, saya nonton di channel YouTube, kebetulan di situ saya menonton channel Timon Adioso, kemudian ada channel yang lain. Di situ saya menonton, katanya seperti ini. Kalau kita menonton dari kemudian ada juga teman saya bercerita kepada saya, kalau menghapus jam tayang itu sebaiknya kalau menonton itu harus history dari browsernya langsung. Katanya harus sebaiknya dihapus dari history browsernya. Kemudian di situ saya coba hapus history browser, lambat laun sekarang sudah naik. Jadi saya menghapus jam tayang itu kemarin ceritanya menggunakan 4 laptop, kemudian handphone ada 4 juga. Jadi 4 laptop ini, setiap laptop saya ada 7 browser tambah 4 handphone, ada 11 lah ibaratnya menonton channel kita, tambah 3 lagi laptop, 3 kali 3 11, ada 20. Jadi setiap jamnya itu naik 20 jam. Saya membuat video durasi 1 jam sampai 3 jam di situ, bahkan sampai 3 jam 40 detik, 40 menit. Kemudian saya perlambat juga. Nah, di situ salah saya. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini sampai di sini, biar tidak salah, kalau saya mempush video saya kemudian saya perlambat, nah di situ tidak naik jam tayangnya. Oke, sebentar ya.
Oke, tadi ceritanya saya pengalaman hilang jam tayang. Nah, selanjutnya saya akan bercerita gimana cara kita membuat video durasi panjang untuk mengejar jam tayang ini. Nah, di sini saya juga udah beberapa video saya tonton di YouTube. Jadi mereka menyaranin kita membuat video itu di atas 10 menit. Ya, itu sih bagus, di atas 10 menit. Jadi kalau menurut saya simpulkan dari beberapa video, sebaiknya kita membuat video itu ada yang 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam, ibaratnya ada 2 jam. Kenapa? Supaya nanti pas kita menonton video itu cepat naiknya jam tayangnya. Kemudian berapa video yang kita butuhkan untuk mempush jam tayang ini. Nah, kalau menurut saya 10 aja menurut saya masih kurang. 10. Jadi sebaiknya kita melakukan push jam tayang itu menggunakan videonya kalau bisa 25 udah cukup. 25 video 15 menit sama 30 menit atau 1 jaman. Contohnya 25 video kita buat satu video 25 video, satu video 1 jam. Jadi 25 video 25 jam ibaratnya. Contohnya kita mengejar 4.000 jam tayang, kita memiliki satu email. Nah, satu email ini yang dipushnya 25 jam. Contohnya tadi saya memiliki ini sebenarnya belum saya lakukan, masih video saya belum nyampe 25, saya masih mencoba-coba. Contohnya baik seperti ini, saya memiliki 25 video. Kemudian tadi saya bilang perangkat saya ada device ada 4, kemudian PC atau laptop ada 4, kemudian browser saya semua browser termasuk handphone sama laptop itu semua nonton sekali 20. Bayangkan 25 kali 20 1000 jam. Nah, iya 1000 jam. Di situ kita sudah bisa mencapai 1000 jam. Karena di handphone saja yang 5 email itu sudah 125 itu sudah nantinya sudah bisa 1000 jam. Coba kita buat itu masih emailnya 20 coba 40. Berarti untuk mencapai 1000 jam kita harus memiliki email 80, dan kita harus menontonnya itu 1 hari lebih. 1 hari itu 24 jam, kita memiliki 25, berarti 1 hari lebih. Oke, itulah contoh dari saya. Kalau kita mau mengejar jam tayang dengan video durasi durasi video 15 menit, 30 menit atau 1 jam. Selanjutnya video yang bisa dimonetisasi itu video yang seperti apa? Nah, di sini saya akan bercerita. Sebelumnya akun YouTube saya sudah pernah monetisasi, kemudian dismonet lagi. Itu gara-gara sebenarnya saya sih di situ tidak mengcopy langsung utuh dari video orang lain. Di situ saya karena kurang pandai masih edit, jadi saya di stop. Kenapa? Kemarin pas masih viral-viralnya konten namanya MotoGP, kemudian di situ saya membuat konten MotoGP ini. Sebentar.
di situ saya mengeditnya, kemudian video saya kena klaim hak cipta. Namanya pun video bukan video siaran besar. MotoGP itu udah siaran internasional, jadi hak ciptanya itu sangat kuat menurut saya. Jadi itu langsung dismonetnya di hari itu juga. Saya mencoba mengedit video 3 kali, seingat saya 3 kali itu saya edit gagal, langsung dihapus oleh YouTube. Kemudian saya tonton YouTube, katanya tidak boleh 3 menit, tidak boleh lewat dari 5 detik videonya yang kita copy. Ya, saya buat 4 detik, 3 detik yang inti-intinya aja. Nah, di situ juga gagal karena videonya mungkin saya kurang ingat, mungkin karena HD, kualitasnya HD saya buat tidak saya blur atau saya buat buram-buram, cuman saya potong aja. Mungkin dari situ, mulai dari situ saya mengajukan terus ke YouTube, gagal, gak pernah lagi berhasil untuk syarat monetisasinya. Selanjutnya kita waktu mengambil video orang lain itu harus full edit, skillnya harus tinggi. Kemudian contohnya kita membuat video musik-musik sekarang ini, kalau menurut saya yang saya tonton juga di YouTube berdasarkan pengalaman dari orang lain, karena mereka gak mungkin memberikan informasi tanpa ada pengalamannya. Walaupun mereka hanya bacot-bacot aja di YouTube, pastinya itu mereka ada pengalamannya, ada yang mereka tahu dari tontonan YouTube. Jadi mereka kalau membuat video dari musik itu susah sekarang dimonetisasi, karena kadang kita membuat video itu suara musiknya, kemudian cuman tulisan aja, tidak ada kita bergerak-gerak gitu di tampilan YouTube-nya. Jadi itu kalau menurut saya itu susah dimonetisasi, susah pas pengajuan. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk video yang bagus itu seperti apa? Nah, di sini saya akan menceritakan video yang bagus itu dimana video itu kita murni video kita sendiri. Kemudian di video itu muka kita nampak supaya tidak baraknya bagus oleh dibuat ditengok YouTube. Kemudian kita di situ ada ngomongnya di video itu, atau ibaratnya kita ada voice-nya. Contohnya kita membuat konten main Mobile Legends ibaratnya. Kalau cuma main game aja itu kita record, kita upload di YouTube, itu susah monetisasinya. Kenapa? Itu dianggap nanti kayak seperti copyright, mengcopy video orang lain. Tapi kalau kita sambilan ngomong, contohnya kita main Mobile Legends, kita sambil ngomong-ngomong
ngomong suara keras eh, seperti apa, pascol, kontennya pascol, dia ngomong itu aman monetisasinya, tidak dianggap YouTube bukan pelanggaran, tapi nanti susah diterima monetisasinya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengejar 4000 jam tayang ini dan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, pernah nggak kalian yang menonton YouTube, teman-teman semua yang seperti saya mencari, kok ada sih yang jual-jual jam tayang, ada sih jual-jual jasa sosial media. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih ada yang jual-jual jasa media seperti itu. Nah, mereka jual jasa jam tayang untuk seperti itu, mereka ada dibilang skillnya, ya, kemudian ada modalnya juga. Kenapa saya bilang gitu? Mereka melakukan itu karena spek PC-nya atau laptopnya tinggi, kemudian mereka ada ilmu juga, mereka tahu mengotak-atik laptop itu supaya tidak terdeteksi oleh YouTube. Mereka bisa mengcloning ibaratnya Chrome sampai beberapa, kemudian mereka menonton video itu secara berulang-ulang, tidak terdeteksi oleh YouTube, kemudian jam tayangnya naik, mereka bisa jual jam tayang seperti itu. Dan kita juga bisa, ibaratnya kita cuma memiliki uang aja, kita juga bisa membuat jasa seperti itu dengan cara kita membeli handphone atau device handphone, ibaratnya handphone seperti ini yang second, yang baru pun nggak apa-apa. Contohnya kita memiliki budget 50 juta, kita bisa membeli handphone yang harga 500 ribuan. Contohnya dari kita memiliki uang 50 juta, kita beli handphone 500 ribuan, berarti 100 handphone. Nah, 100 handphone ini kita isi email 5 per device, berarti kita membutuhkan 500 device, 500 email. Nah, 500 kita akan membuat jam tayang cepat naik. Contohnya kita memiliki 100, dalam 1 jam itu 100, dalam 1 jam itu 100. Kemudian ibaratnya kita menonton satu handphone itu, kita nonton yang bagus itu 4-5 jam satu email. Jadi kita bisa mempush dalam satu email itu 400 jam tayang, berarti kita membutuhkan waktu di situ karena 100 handphone 4 jam untuk 400 jam tayang. Kemudian kita ganti email kedua, 400 lagi 800. Nah, ibaratnya 5 handphone 5 email dalam satu handphone, yang bisa dikejar itu 2000 jam dalam satu video atau 2 video atau 4 video. Berarti caranya untuk mempushnya itu kita bergantian hapus historinya semua dan balik lagi setelah 1 hari atau 2 hari.
nanti itu tidak dianggap spam oleh YouTube. Itu ibaratnya kalau kita cuma modalkan handphone aja, kita tidak mengerti memakai laptop. Kalau laptop seperti yang saya bilang tadi menggunakan browser yang berbeda-beda. Oh iya, saya belum menjelaskan maksud saya browser yang berbeda-beda itu. Jadi saya memiliki satu laptop. Nah, laptop ini saya tidak menggunakan VPN, tidak menggunakan hal-hal yang lain, cuma download browser dari internet sebanyak laptop kita mampu. Nah, saya di sini memiliki browser 20. Nah, di browser ini saya isi email yang aktif, akun YouTube, kemudian menonton channel saya. Jadi setiap browser itu IP-nya berbeda-beda, atau ibaratnya walaupun serentak menonton, dia tidak dianggap spam oleh YouTube karena berbeda-beda. Nah, seperti itu. Tapi laptopnya memang harus support atau bisa memadai dan tidak nge-lag nantinya. Kemudian ada juga tambahan dari jaringan internet, kita menggunakan wifi. Kalau kita menggunakan hotspot ini, saya jamin dalam 1 jam ini bisa dihabiskan 10 giga, saya jamin itu. Kalau kita menggunakan laptop, apalagi kita sampai membuka 20 browser, 10 giga 1 jam itu saya jamin habis 1 jam. 4 jam 40 giga. Kalau ibaratnya kita beli pakai Telkomsel yang sangat mahal, itu 80.000, 50.000-an. Lebih bagus kita membeli jam tayang langsung yang seharga 250 saat 1000 jam, itu lebih bagus. Tapi harusnya terpercaya, udah terjamin dia, daripada kita menghabiskan kuota dari handphone yang kita pakai itu. Kemudian untuk push jam tayang ini juga kita harus, ini sebenarnya bukan mempush, tapi supaya channel kita hidup, kita harus rajin mengupload video. Bisa sekali sehari atau sekali 2 hari, jangan sampai diam tidak mengupload video. Kenapa seperti itu saya bilang? Supaya nantinya video kita, akun YouTube kita terus naik ke atas, karena kita ada aktivitas terus. Jadi nanti channel kita di situ mendapatkan secara otomatis, dia dari itu mendapatkan rekomendasi sedikit demi sedikit, channel kita naik nanti penontonnya, seperti itu. Terus ada juga orang bertanya-tanya, kok bisa ya jam tayangnya nggak ada tapi subscribernya sudah banyak. Nah, saya pernah memiliki satu channel ini, saya iseng-iseng download video dari YouTube, kemudian saya upload balik. Ini video ini viral, jadi jam tayangnya naik sampai ada yang 1300, ada yang 700-an. Nah, di situ kalau ada satu video yang viral itu sangat mengangkat sekali video dan channel kita nanti subscribernya itu naik. Makanya kadang karena kita mengupload dari video, sayang sekali itu tidak bisa kita ajukan monetisasi karena jam tayangnya itu nanti akan hilang karena kita akan menghapus videonya, karena kita di situ mengupload video orang lain, jadi tidak bisa.
Halo. Ribu kali. Kenapa emang? Ribu kali. Di mana kau? Di kos? Nonton kau. Enggak. Hmm. Oh iya, bukan hilang. Apanya nggak hilang? Memang udah berhenti catering kan? Emang Kenapa kau bilang hilang? aku bilang emang WhatsApp dicoba ulang. Enggak mau aku bilang ulang. Ah, masa aku nggak tahu sesuatu. Aku dibutakan oleh cinta. Asik kali loh. Bilanglah apa yang mau kau bilang tadi. Nggak ada aku bilang tadi. Bilanglah. Alas, Pakai dulu uangmu. ngapain? Hmm? Mau ngapain kau? Ulang tahun terlagi ayang beb. Nggak mau. Mau lebih. Pakailah dulu biar bisa nanti dibelikan sama dia sepatu kan. Terus uangnya itu beli sepatu lah, nggak bayar lagi aku. Nggak usah. Minta lah. Nggak usah. Ada kemarin kami tengok di mana ya kita tengok itu. BB. Tahunya dia di BB rumahnya. Sengaja di mana aku bilang tahunya di BB. Minta lah. Nggak mau. Kok ditutup-tutup kayak gitu mata aku ya, kayak ngantuk kali. Ya tidur. Ya, ntar lagi mau tidur ini. Kau Terus lah. jam berapa kau ke kampus? Nggak tahu. Nengok singgot. Kenapa? Nengok singgot. Hmm, Berapa musimnya? Tadi kau bilang hilang kan? kau yang bilang hilang. Mana aku bilang hilang? Kalau ada kau bilang hilang, Kau yang hilang maksudku itu loh. hilang apa? Hilang entah kemana. Siapa? Tahu? Kenapa hilang? Salah, ulang-ulang. Kenapa? Kenapa? Jam berapa nanti ke kampus kau? Apa? Jam berapa nanti ke kampus kau? Diulang terus, bah. Aku capek. Kan jam berapa ya aku bilang? Gak tahu. Sama siapa nanti kau? Cuma sama si Irma. Udah makan kau? Belum. Udah beli makan? Dah. Dari mana kau beli makan? Tanya aja. Dari mana? Dari sini. Di sininya di mana? Dari situnya lah. Mananya? Malam. Ibu kali loh. Nih, aku nanya. Ini yang dekat-dekat sini. Yang mana itu dekat mana? Ah. Kalau aku kasih tahu emang kenapa? Tahu aku. Gak usah kau tahu. Biar tahunya aku. Gak usah. Iya, biar tahu aku. Gak usah kau bilang. Eh. Ah,
bangun nanti aku jam setengah 2 ya. Seperti kau upload dong. Hari gila-gila aku tengok. Bangun nih, teleponkan pas ngeracik apa itu kau kan, apa itu ramuan-ramuanmu itu. Lagi membuat obat nanti kami. Iya, pas membuat obat tidur kau kan, telepon lalu. Pas Halo, ada obat tidur lele. halo baby, udah bangun tidurnya, kayak mana, enak tidurnya, pulas bilang gitu. Gak mau. Nih, buat lagi gitu nanti Gak langsung. mau aku nanti dari chat aja. Langsung. Chat telepon. Apa bedanya abang tanya kalau di ceknya, oh kualas pun nanti lewat mimpi. Enggak sih gue bilang. Enggak. Kan awalnya aku telepon. Hmm, Terus kalau diangkat, aku chat lah. sama aja. Nggak boleh sebenarnya di lab kayak gitu. Kan bisa nanti kau telepon lau kan langsung dibilang, oh no, oh no, no 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 no. Kan bisa nanti seperti itu. Terus bergembala suaramu kan di lab itu. Hmm, Pas hening-heningnya kau ribut. hening. Kenapa hening? Di sana kan hening. Mana ada hening? Tadi kan kau nggak pernah kan? Hening cuman benda yang nanti yang bergerak. Kalau ada yang ngomong kayak mana? Ya memang ada yang Ya kalau ada ngomong-ngomong berarti nggak hening. Iya 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 iya. Hening, hening itu nggak ada suara tenang. Itu nggak hening lagi karena udah ngomong kau. Nanti terasa banyak kali ya. Tidur aku. Bilanglah dulu. Gitu. Kalau dia harus apa bagus, bilanglah dulu. Tidur. Bilanglah dulu bagus. Tidur. Serius. Tidur. Oke.